BPJS Ibu Nelwin Esket, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Silakan Bu, dijelaskan mengenai aturan baru Permen. Bisa diberi gambaran kepada kita dan pemirsa di rumah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Apindo, yang saya hormati Ibu Meiske, perwakilan dari Ketua FSPMI Gorontalo, yang saya hormati Pak Yodi, mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, ya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di malam hari ini, tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, jadi ini memang menjadi berita yang memang lagi hot-hotnya ini Bapak Ibu semua ya, mengenai perubahan regulasi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah lembaga penyelenggara. Jadi ditunjuk sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk menyelenggarakan program ini salah satunya adalah jaminan hari tua, di mana BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya fungsinya adalah memastikan bahwa pembayaran jaminan hari tua untuk peserta ini bisa terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada dan bagaimana itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di usia pensiun nanti. Jadi pada prinsipnya kami adalah lembaga penyelenggara, jadi aturan yang ada itulah yang kami laksanakan. Nah, perbedaan yang sekarang ini memang sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 memang ini berubah. Jadi kalau berbicara sejarah transformasinya ini sebenarnya JHT ini sudah masa untuk mengambil ini sudah silih berganti sebenarnya. Jadi kalau berbicara flashback dari dulu sebenarnya usia ketentuan memang dari dulu bahasanya usia pensiun 56 tahun. Kemudian masih di era jam sostek waktu itu sebelum kita berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, itu untuk pengambilan jaminan hari tua memang ketika belum memasuki usia pensiun itu ada masa kepesertaan minimalnya 5 tahun, masa tunggu 6 bulan. Kemudian berubah lagi 5 tahun masa tunggu 1 bulan jika belum memasuki usia pensiun. Dan ketika ini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang SJSN nomor 24 tahun 2004. Kemudian ada Undang BPJS nomor 2 Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 itu tentang sistem jaminan sosial nasional, dan di tahun 2011 itu kami dari BPJS Ketenagakerjaan itu dari yang sebelumnya jam sostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan di situ pula lah amanah dari Undang-Undang SJSN ini sebenarnya terimplementasi. Jadi ada peraturan-peraturan turunannya, itu peraturan pemerintah dari nomor 44, 45, 46 itu terkait penyelenggaraan program, ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Nah, di saat itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 46 bahwa memang di situ tertuang untuk persyaratan pencairan jaminan hari tua itu adalah usia 56 atau ketika belum mencapai usia 56 atau mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berubah menjadi kewarganegaraan, menjadi warga negara asing. Namun di dalam amanah peraturan pemerintah tersebut juga, jika kepesertaan minimal 10 tahun, itu peserta bisa mengambil sebagian saldo JHT-nya itu sebanyak 10% untuk kebutuhan pekerja,
dan maksimal 30% untuk kebutuhan perumahan. Itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Namun peraturan turunannya ini ada permenakernya sebenarnya di tahun 2019, mungkin juga itu waktu ketika akan implementasi PP 46 ini juga mungkin menimbulkan riak-riak. Kemudian berubah lagi permenakernya itu muncul Permenaker nomor 19 tahun 2015 bahwa manfaat jaminan hari tua ini bisa diklaim ketika tenaga kerja sudah berhenti bekerja dan masa tunggu 1 bulan sejak nonaktif itu bisa dicairkan. Nah jadi Permenaker nomor 2 tahun, mungkin ini sebenarnya lebih ke naker ya terkait kalau regulasi. Jadi pada intinya adalah BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini siap menjalankan, memastikan bahwa pembayaran jaminan hari tua itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah kemudian kami pun berkomitmen sebenarnya bagaimana pengelolaan dana tenaga kerja ini dilakukan secara transparan seperti itu. Jadi secara transparan pengelolaannya optimal dengan memberikan imbal jasa atau pengembangan kepada masyarakat pekerja. Itu ketentuan dari pemerintah bahwa tidak boleh dibawa bunga rata-rata deposito bank. Jadi seperti itu. Kemudian namun untuk saat ini penyelenggaraan jaminan hari tua meskipun sudah diundangkan sejak tanggal 2 Februari 2022, penyelenggaraan ini baru akan dijalankan 3 bulan sejak tanggal diundangkan. Jadi untuk saat ini penyelenggaraan program jaminan hari tua pembayarannya yang kami lakukan adalah masih mengacu pada aturan yang sebelumnya, yaitu mengacu pada Permenaker nomor 19 tahun 2015. Demikian, terima kasih. Kalau secara nasional kan dana pekerja yang dikelola oleh BPJS itu sekitar 500 triliun ya. Gorontalo sendiri berapa? Sebentar Pak ya. Jadi sebenarnya kalau mengacu kepada iuran ini sebenarnya dia terpusat Bapak. Jadi meskipun pembayarannya itu dilakukan di masing-masing kantor cabang, namun penerimaan itu terpusat masuknya semua untuk pengelolaannya itu di pusat. Jadi kalaupun misalnya kita berbicara sampai dengan saat ini penerimaan iuran untuk di BPJS Ketenagakerjaan itu sampai dengan posisi saat ini itu sekitar 7,3 miliar. Itu untuk semua program, baik itu kecelakaan kerja, tabungan hari tua, kecelakaan dan kematian. Baik.